Halo rekan-rekan, saya Joko Christian. Kali ini saya berkesempatan menjadi moderator untuk acara webinar Menggambar dan Mewarnai Karaktermu Sendiri bersama dengan rekan saya Bapak Ari Saputro. Mari kita dengar pemaparan dari beliau. Keren sih Chan, kita lihat komiknya jelek, tapi kan banyak ya yang suka beli komiknya. Dulu saya ingat banget pas zamannya SMA itu mulai booming banget. Saya lihat karya ini jelek banget, tapi kok booming ya ternyata. Nah itu dia yang saya lihat, komikus itu tidak pernah dilihat dari kebagusan gambarnya. Oke, saya lanjutkan. Siapa idola Anda? Kenapa saya bertanya siapa idola Anda? Mungkin Anda kenal orang-orang ini, Eiichiro Oda dengan One Piece-nya. Banyak banget yang suka One Piece pasti di sini. Belum tamat, katanya mau tamat, ternyata ceritanya nambah panjang lagi. Dragon Ball juga ya di sini dengan Akurianya, dan ini ada almarhum Stanley dengan gambar komik-komik Marvel-nya. Nah, mereka ini nggak bisa dibandingkan, nggak bisa kalian bandingkan. Misalnya, wah, saya suka dengan eh, gaya gambar Spider-Man, ya. Spider-Man itu punya banyak gaya gambar tergantung komikusnya, berubah-ubah tiap episode. Nah, berbeda lagi dengan Dragon Ball. Mungkin kita lihat Akira Toriyama akan bikin film lain. Kita udah bisa nebak, wah ini buatan Akira Toriyama. Begitu juga Eiichiro Oda yang punya One Piece. Jadi mereka semua punya style dan gaya gambarnya masing-masing. Ya kayak SpongeBob, Shinchan. Jadi jangan maksain gaya gambar kalian harus mirip seperti mereka, ya. Jadi ini mereka adalah muse kalian. Mereka ini yang akan menjadi power kalian. Wah, gue suka dengan One Piece. Akhirnya kalian di kelas, mungkin bagi yang dulu sekolah, ya, lagi di kelas, bosen dari lagi pelajaran sejarah ya atau matematika, coret-coret ya karakter, wah ini karakter Luffy dicoret, meskipun nggak mirip 100% tapi kalian akan berusaha untuk mirip, dan itulah tahap proses kalian mulai bisa menggambar. Jadi semua orang intinya bisa menggambar, meskipun cuma orang lidik sekalipun itu disebut gambar. Cuma kalian belum berusaha untuk lebih, itu aja. Nah, ya menggambar Anda ya seperti yang tadi saya bilang, tiap orang punya stylenya masing-masing, nggak akan bisa dipaksain. Kecuali emang yang suka meniru ya, kalau untuk bikin animasi, jadi tim, nah mau tidak mau harus meniru gaya seseorang ya. Tapi ini tidak ya. Kalau kalian ingin menggambar karakter kalian sendiri, belajar ya. Kayak misalkan si Juki dalam Telo dan lain sebagainya, itu nggak bisa disamakan, yaitu gaya mereka sendiri. Meskipun ada yang bilang, wah si A gambarnya jelek, ya, tapi setelah jadi komik, jadi booming, ya, jadi booming, nah itulah, gaya gambar itu baru dihargai. Wah ini si Juki lah, ini si itu. Ya. Saya tidak mengatakan ada gambar yang jelek, semua gambar intinya bagus. Nah, tapi dari pandangan kalian masing-masing. Oke, ketika kita menggambar, apa yang harus kita uh, kembangkan terlebih dahulu? Ya, yang tentunya ketika menggambar harus menarik atau ada apel. Apel ini adalah prinsip yang paling penting dalam dunia desain biasanya, terutama dalam buat animasi atau tokoh komik. Nah, tujuannya memiliki empasis agar mudah diingat. Yang berikutnya enak dilihat, ya, kedua enak dilihat dan menjadi ciri khas pembuat. Jadi yang dimaksud apel ini adalah ya ketika kalian menggambar, meskipun karakter yang kalian buat itu aneh, tapi kalau kalian bisa desain sebagus mungkin, bagaimana cara menggaris, bagaimana cara mewarnai, itu akan lebih mudah diterima orang. Jadi jangan nggak pede, wah gambar gue seperti ini nih, nggak salah. Ya, semua orang punya gaya gambarnya masing-masing. Mungkin yang orang lain bilang atau kawan-kawan kalian bilang jelek, pertama ya, itu kan belum fix, ini baru awal. Belum di tracing, belum di coloring, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika sudah di tracing, jadinya mungkin bagus. Nah, kemudian, untuk yang perlu kita ketahui ya, saat kita akan menggambar, adalah yang pertama kita akan membahas ya, perspektif, proporsi, komposisi, half tone, dan lain-lain. Apa saja, ya, akan saya jelaskan.
Yang dimaksud dengan perspektif, ini hampir seluruh pelajaran, mata pelajaran sekolah dan kuliah, pasti yang ada pelajaran gambarnya ya, dan mata kuliah bagi yang jurusannya sesuai, nggak jauh dari gambar perspektif. Wah, perspektifnya ini harus jago banget nih. Enggak ya, ini kelihatannya garis lurus, bikinnya bagus banget, simetris dan lain sebagainya. Enggak harus. Yang penting perspektif. Ya, kita bikinnya mungkin agak mencong, ya, karena nggak pakai penggaris dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting enak. Kemudian proporsi, keseimbangan, ya, bandingnya pada karakter di sini dalam satu frame. Jadi dalam satu gambar. Nggak mungkin gaya gambarnya Shinchan dimasukin di gaya gambarnya Marvel. Misalkan ada crossover Batman ya. Batman kedatangan anak kecil, namanya Crayon Shinchan. Ya nggak, Shinchan digambar kayak Crayon Shinchan. Pasti mereka punya gaya gambarnya masing-masing. Ya mau tidak mau harus diubah. Ya, contohnya dalam film Ninja Hattori, karakternya semuanya dibuat seimbang seperti ini. Gaya gambarnya nggak ada yang beda-beda. Jadi satu karakternya meskipun beda-beda, tapi gaya gambarnya mirip. Inilah yang dimaksud seimbang. Ya, ini yang dimaksud dengan proporsi. Coba kalau kalian bayangin di sini ada Batman, ya, Batman yang benar Batman gitu di film Ninja Hattori, ototnya keker, ya, mukanya simetris, tinggi dan lain sebagainya, kan nggak sebanding banget. Sedangkan di film Ninja Hattori orangnya agak cebol-cebol semua. Ya, seperti ini ya. Ya nggak mungkin tiba-tiba di anjingnya ini si Xiaomaru tiba-tiba ada anjingnya di Final Fantasy Kerberos yang benar-benar real gambarnya kan nggak. Nah, jadi intinya ketika kita menggambar, nah gaya gambar kita itu pasti satu. Jadi jangan kita campur adukan dengan gaya gambar lain. Ya. Kemudian ini contoh berikutnya. Ini ada Superman. Oke, ini ada Superman. Superman-nya gaya gambar komik barat. Kemudian ada Dragon Ball dengan gaya komik Jepang. Nah, tiba-tiba mau ada crossover nih. Wah, saya mau bikin karakter Superman di Dragon Ball ya, di komik Dragon Ball. Kalau ketika Superman, gambarnya seperti ini. Kemudian kita mau crossover ke komik Dragon Ball. Harus kita ubah seperti ini. Ya, jadi nggak boleh sama. Ya kan aneh kalau tiba-tiba beda. Jadi intinya seperti ini. Ya, ini kebalikannya, Goku di Superman jadinya begini, contohnya. Ya. Jadi kita harus seimbang. Jangan sampai kalau ada karakter lain kita campur, karakternya benar-benar mengikuti gaya orang lain tersebut. Ya, kayak misalnya Juki kedatangan Son Goku, pasti Son Goku-nya ke Juki. Ya. Jadi nggak bisa dipaksakan. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah komposisi. Ya. Kita perhatikan. Komposisi ini adalah maksudnya kita bisa meletakkan susunan benda-benda, makhluk hidup, atau karakter lain di sekitar karakter utama yang kita gambar. Tujuannya untuk memperjelas, memberi maksud dari gambar tersebut. Bisa di gambar yang sesar. Ya. Gambar yang sesar ini ada gambar pengamen. Nah, ditandai dengan objek-objek pendukung, ada koin yang dilempar, dan ini ada simbol musik. Ada simbol not musik. Nah, jadi ini adalah komposisi. Oke. Saya lanjutkan lagi ke half tone berikutnya. Nah, jadi untuk half tone itu adalah benda yang akan memiliki warna yang berbeda di berbagai tempat. Ini tidak wajib banget sih kalau bagi yang suka bikin hanya komik saja, nggak wajib banget. Tapi kalau kalian ingin membuat secara detail banget, kalian harus pakai half tone-nya. Misalnya contohnya seperti ini. Di sini ada gambar Naruto. Naruto kita tahu warnanya apa. Tapi dan kan warnanya berbeda. Yang sebelah kiri
warnanya agak lebih menghilang ya, saturasinya agak berkurang dan dibuat agak lebih gelap. Kan yang di kanan, nah ini adalah warna saat di luar ruangan ya. Jadi ini dalam atau di malam hari, ini di luar ruangan. Ini memiliki half tone yang berbeda. Nah, kalian harus punya feeling ya untuk memberikan half tone. Tapi ini kalau kalian bikin karakter komik ya tidak wajib ya. Kalau komiknya cuma hitam putih, half tone itu nggak terlalu dipakai. Karena yang dipakai kalau untuk komik yang paling penting itu adalah shadow. Nah, shadow itu bisa dibuat dengan gerak. Ya. Jadi arsirannya ini kalau di gambar yang saya tunjukkan ini hasil dari coloring. Ya. Shadownya bisa dibuat seperti ini. Tapi kalau bikin karakternya hanya hitam putih, kalian bisa gunakan arsir atau tone ya, bintik-bintik dan lain sebagainya, atau blend pakai jari smooth istilahnya antara warna gelap dan warna terang, jadi agak tercipta bayangan. Jadi seperti ini. Nah, ini contohnya lagi ya. Di sini ada Tweety. Oke. Di sini Tweety burung kecil. Di sebelah kanannya ada Tweety gambar yang sama. Cuma bedanya yang sebelah kanan dikasih shadow, yang sebelah kiri enggak. Nah, jadi sebelah kanan kesannya seperti lebih 3 dimensi dibandingkan yang sebelah kiri dengan warnanya yang pas. Nah, untuk tips dan trik ya informasi saja, sesi kita ada 2. Ya, ada 2. Jadi nanti kalian diberi kesempatan untuk yang ingin mendapatkan sertifikat untuk mengisi Google Docs terlebih dahulu. Linknya mungkin sudah diberikan oleh Pak Joko Christian. Dan di sesi kedua itu bahasan kita adalah saya akan mendemokan bagaimana langsung coloring. Jadi di situ kalian boleh chat, tanya-tanya selagi saya coloring. Jadi mungkin perkiraan waktu tergantung ya, coloringnya cepat atau enggak, ya 15 menitan atau 20 menitan ya, sambil saya coloring sampai jadi, ya kalian silahkan bertanya. Itu coloring plus sesi tanya jawab kemungkinan. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini adalah bentuk shadow ya. Jadi intinya kita menggambar itu utama. Ketika kita ingin belajar menggambar karakter pertama kali, apa yang paling utama? Intinya adalah belajar buat garis. Belajar buat garis itu penting banget, karena yang paling penting adalah percaya diri dulu dalam menggaris. Maka gambar yang buat akan terlihat lebih indah. Mungkin kalian ketika menggambar, saya contohkan dulu ya. Saya buka Photoshop. Oke. Nah, di sini saya contoh menggunakan Wattpad. Mungkin di antara kalian ada yang garisnya masih seperti ketika menggambar. Akhirnya begini ya, gambar orang begini-begini. Oke, ini nggak kelihatan jelas gambarnya, kalian mungkin karena nggak pede ketika menggaris. Oh, ini gimana ya? Atau coret-coretnya asal. Oke, yang namanya desain membedakan dengan ilmu lainnya itu cuma satu, sabar. Orang desain wajib sabar. Nggak boleh ada yang lamanya begini, bikin garisnya, bikin cepat-cepat begini, putus-putus. Ada yang bikin gambarnya langsung slide asal-asalan, gitu. Jangan, ya. Dan kemudian yang paling penting adalah arah garis. Ketika kita gambar, ya, arah garisnya tuh jangan begini. Misalkan gambar rambut, ya. Saya buat gaya gambar Jepang, begini. Oke, yang gambarnya masih begini, salah. Loh, kok salah? Jadi arah garis itu mempengaruhi gambar kita. Jadi kalau misalkan kalau gabut itu nggak boleh kayak tadi langsung coret-coret langsung jadi enggak. Tapi contohnya kita harus buat dulu dari dalam keluar, harus sabar. Dalam keluar seperti ini. Nah, jadinya lebih enak dilihat ya. Nah, buat garis seperti ini. Lebih enak dilihat, jadi satu arah.
Kalau buat yang bolak-balik, ya lihat seperti ini, dibandingkan, ini bisa dibandingkan. Oke, enak dilihat mana? Ini karena terlihat lebih lancip ya, ini mulai dari sini, mungkin akan lebih enak dilihat. Dan yang kemudian, kalau kita misalkan belajar gambar simetris, maksudnya simetris, nggak 100% simetris, ya karena wajah manusia itu uh, simetris 100%, ya, meskipun terlihat simetris. Contohnya seperti ini. Untuk belajar, saya selalu mengajarkan mahasiswa saya untuk buat kotak terlebih dahulu. Ya, kotak terlebih dahulu. Ini buat apaan sih kotak ya? Ini kotak. Dan di tengah-tengahnya ada seperti ini. Nah, mungkin kayak gambar kalian dulu, mungkin kayak gambar kalian dulu adalah seperti ini, ya. Saya buat layar baru, saya buat garis, saya buat garis, saya buat garis, ya. Dan nah ini, mungkin gaya gambar kalian seperti ini dulu kalau bikin karakter. Ya ini baru awal. Kita lihat lagi konsep dalam tubuh manusia ya. Kita lihat tubuh manusia apakah ada yang lancip seperti ini? Enggak kan? Ya ini gambar kepala ya. Nah ini buat apa? Untuk hidung, mata, dan lain sebagainya. Nah saya buat di sini juga coretan. Ya. Saya buat coretan. Oke. Nah di coretan ini, saya buat garis lagi ya. Untuk taruh mata. Nah, ini saya off tuh. Jadinya seperti ini. Saya taruh mata di sini. Saya taruh mata bulat aja ya di sini. Nah, konsep dalam menggambar itu sebenarnya kita meniru yang ada di kehidupannya nyata ya. Contohnya SpongeBob dilihat dari bentuk spons yang kuning dan kotak. Squidward bulat ya, cumi-cumi dan lain sebagainya, meskipun nggak mirip 100% dengan cumi asli. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat di sini, nah saya sudah buat mata dan lain sebagainya. Nah, ini kan aneh ya. Ketika kita menggambar, mungkin di antara kalian masih ada yang kalau gambar begini. Atau matanya dibuletin seperti ininya begini, itu mulutnya begini. Ya, itu kalian sudah bisa menggambar, tapi belum enak dilihat. Itu aja. Belum enak dilihat. Oke, saya lanjutkan. Ya. Jadi, ini untuk apa sih? Ya, ini udah buat mata. Nah, ini tempat mungkin saya buat mulut, nih tempat hidung. Kita lihat bentuk di sini masih lancip. Nah, ini adalah awal dari ketika kita menggambar mengikuti sebuah karakter Jepang zaman dulu. Nah, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, apakah pada pada seorang manusia, bukan sebuah ya, pada seorang manusia, apakah ada sudut? Ya, tentunya tidak. Nah, bagian yang sudut ini, misalkan saya buat tidak ada sudut, saya buat ya, berbelok seperti ini. Nah, ini sudutnya saya hilangkan. Kita lihat lagi, ya. Jadi lebih realis. Matanya sebenarnya bebas ya, bentuk desainnya kayak apa, hidungnya kayak apa dan lain sebagainya. Itu akan tetap terlihat enak ya kalau kalian menggarisnya bagus. Nah, berikutnya contohnya lagi mungkin saya seperti ini, buat seperti ini. Dan, oke, terus saya tambahkan mulut ya. Di sini, oke, matanya bebas. Terus kemudian saya buat alis. Oke, ini garisnya saya agak salah ya. Ini hasilnya ya. Oke, akan terlihat lebih enak. Oke, dengan gaya gambar yang tadi ya, tarik dari dalam. Misalnya ini ujung rambut di bawah ya, dari sini set contohnya. Jadi satu arah, ya, pengaruh. Contoh, meskipun saya garisnya asal-asalan, ya saya buat asal-asalan, tapi akan lebih enak dilihat. Contoh. Oke. Ini adalah contohnya. Saya hilangkan garisnya. Ini contoh. Oke, saya lanjut. Yang pertama kali ketika kita akan menggunakan coloring, yang perlu kita pahami adalah pertama penggunaan layer. Ya. Ini nggak harus Photoshop, ya. Jadi ada dua software, ada Illustrator, ada Photoshop.
Kalau Illustrator kita tidak terlalu mementingkan layer, tapi yang kita pentingkan objek. Itu untuk gambar vektor. Sedangkan untuk gambar raster yang seperti ini, ya bagi yang suka bikin komik, itu kita perlu menggunakan layer. Ya, di Illustrator juga ada layer, tapi agak berbeda penggunaannya, ya karena dia formatnya vektor. Oke, akan saya percepat. Ya, di sini di toolbox saya tidak perlu menjelaskan. Nanti jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Saya anggap kalian sudah mempelajari di sekolah masing-masing ya, atau di kampus masing-masing. Nah, saya gunakan warna dasar terlebih dahulu. Intinya ketika kita coloring, kita harus pakai warna dasar. Tidak ada bayangan, tidak ada gradien, tidak ada cahaya. Harus menggunakan warna dasar terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Oke. Ya, hardness-nya bisa kita kecilkan. Oke, di sini ada bagian kuping. Ya. Oke. Ada bagian kulit lagi. Oke. Pastikan seluruh bagian kulit kena warnanya. Jangan sampai enggak. Karena kita akan pakai di tumpukan layer. Nah, ini ada. Nah, seperti ini. Kemudian, layer warna ini kita taruh di layer di bawah layer gambar utama. Seperti ini. Gambar utama, saya pilih, dan saya klik, ya, ini blend mode ya, yang tulisan normal, kita klik, ini blend mode namanya, saya klik, saya ganti multiply. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk semua gambar yang kita scan, ya, hitam putih, kita jadikan dia multiply, dan kita harus taruh di layer paling atas. Kalau perlu dikunci, biar nggak edit, biar nggak lupa. Nah, kemudian, saya klik lagi di layer bawah, saya buat layer baru lagi. Nah, kali ini saya tumpuk, ya. Saya akan buat warna untuk rambutnya. Nah, untuk rambutnya, saya mau buat misalkan warnanya pink, merah. Nah, apakah boleh coret-coret seperti ini? Bebas ya. Kalau pakai tablet pen boleh langsung dicoret. Tapi kalau yang nggak punya boleh pakai ini, ya. Ada lasso poligonal ya. Pokoknya terserah. Yang penting selection tools untuk menyeleksi bagian rambut. Untuk biar cepat, saya langsung coret dulu biar seleksinya untuk menghapus saja. Oke, ini saya menggunakan mouse ya, biar adil ya. Oke, pertama mungkin terlihatnya seperti ini. Oke, tapi rapikan. Kalau terganggu dengan tools sekitar, kita bisa tekan tombol tab yang di sebelah kiri atas keyboard. Nah, spasi untuk menggeser ya. Jika saya update tuh beberapa pesan akan muncul. Jadi kenapa sih saya menggunakan? Nah ya. Nah seperti ini. Pastikan kena semua. Nanti kalau yang nggak kena, yang bagian putih-putih ini ya, nah, ini nggak usah rapi-rapi dulu yang pertama. Kita bisa rapikan dengan selection tools nanti. Oke, cek lagi jangan sampai ada bagian yang masih berwarna putih. Oke, ini udah semua dan saya akan rapikan dengan menggunakan di sini toolsnya, ya, tools, bagian seperti ini. Oke, saya feather ya, nggak usah dipakai feather. Oh, ya, saya pilih 1, 0. Oke, jangan lupa ya, feather jangan sampai diaktifkan. Delete. Delete, ya. Nah, seperti ini. Oke, ini ada kelebihan.
di sini, ya, alt aja tahan, seleksi yang berlebihan, ya, oke, klik di sini, delete, bagian di sini, jadi sampai terlihat rapi, ya. Oke, saya tekan Ctrl 0, nah akan terlihat seperti ini, ya, untuk view full, Ctrl 0, Ctrl plus untuk zoom. Oke, seperti ini. Nah, bagi rambutnya mungkin lebih detail, ya. Agak hati-hati sebenarnya ini karena seminar, jadi saya percepat, ya. Boleh bertanya Pak Jokris, waktu sudah berapa menit? Iya Pak, masih memadai. Tenang saja Pak. Kita baru berjalan. Nggak cuma ingin menanyakan waktu aja, ya. Iya, nanti akan saya ingatkan kalau sudah mendekati. Ini ada bagian kuping ya. Tadi ketutupan warna, nah ini bagian. Oke, jadi serapi mungkin. Nah, jadi rambutnya sekarang seperti ini, sudah rapi. Saya pakai switch sebentar, biar cepat timing kita. Nah, ini smooth, ini sebenarnya digunakan untuk blending warna, untuk digital painting. Untuk mempercepat, bisa juga ya, untuk warna-warna yang keluar, ditarik ke dalam juga. Tapi ini nggak saya anjurkan ya. Ini karena seleksi membutuhkan waktu yang lama. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, ini warna dasar dulu ya, warna dasar. Ini kan warna dasar dulu, jangan sampai sudah dikasih bayangan dan sebagainya warna yang beda. Nggak disarankan. Itu tidak disarankan. Kemudian, jika sudah ya rambutnya diperbaiki, masih ada rambut sedikit, saya akan coba buat warna untuk bajunya. Oke, mungkin bajunya warnanya biru. Saya buat warna baru. Nah, karena warnanya biru, rambut udah di atas, saya taruh layer untuk baju di bawah rambut. Oke. Dan kalian ada yang pakai selection tools, terus klik bajunya. Seperti ini. Boleh, tapi ini sebenarnya tidak disarankan. Karena nanti ada bagian yang berwarna putih. Tapi kita bisa akali ya. Jadi saya buat layer baru. Untuk baju ini saya klik. Nah, seperti ini. Jadi ada bagian-bagian yang berwarna putih. Tuh. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah biar lebih simpel ya. Lebih enak kita pakai brush. Jadi kita kayak mewarnai manual. Lihat. Seperti ini. Jadi kayak aja. Pastikan jangan ada bagian yang ketinggalan, yang berwarna putih. Ini yang kena rambut juga nggak masalah ya, karena ini ada di belakang layer. Oke. Jadi ini rambut tuh ya. Nah, jadi ketutupan dengan warna rambut. Nah, kalau sudah saya buat lagi, jadi ini masih warna dasar. Mungkin warna ini sebenarnya putih ya, tapi nggak apa-apa, kasih warna di kerahnya untuk menutupi kulitnya aja dengan warna putih.
Ya, coret-coret ini putih tuh ya, nggak bermasalah karena ketutupan warna di rambut. Nah, mulai warna dasarnya kelihatan. Nah, kemudian saya buat di sini untuk bajunya warna merah, baju dasi ya, dasi kupu-kupu. Merahnya mungkin agak berbeda ya, agak berbeda dengan merah rambut. Rambut agak pink ya, lebih pink. Dasi saya buat warnanya merah. Saya coret-coret seperti ini. Jadi yang penting warna dasar dulu. Jangan kalian poles udah ada bayangan, udah ada cahaya dan lain-lain. Jangan. Yang penting kalau buat mewarnai karakter, buat warna dasarnya dulu. Warna kulitnya apa? Jangan dikasih bayangan. Cukup warna dasarnya. Dan kalau bisa sih diingat RGB-nya atau CMYK-nya ya, atau hexa. Ini karakternya, warna kulitnya berapa? Ya. Nanti kalau gelap atau terang gimana? Itu nanti bisa kita dari warna aslinya, dari RGB atau CMYK yang sudah kita standarisasi. Jadi tiap karakter tuh kulitnya udah ada warna kulit pasti. Nah, itu biasanya digunakan juga pada pembuatan animasi. Oke. Nah, udah mulai, sebentar lagi saya akan buat kancingnya berwarna kuning. Saya agak bercepat. Sebenarnya akan lebih cepat lagi kalau kita hafal shortcut ya, tombol-tombol shortcut board. Oke, kancing ini akan tetap saya buat warna putih. Oke, biar aman. Oke, ini ada bagian yang tertinggal ya. Nah, untuk rok bagian bawah saya akan buat biru tua. Oke, untuk rok bagian bawah saya akan buat jadi biru tua. Nah, rok bagian bawah paling gampang. Tinggal buat di layer paling bawah. Ya, buat layer baru paling bawah. Thread ya. Jadi, kecuali kalian mau bikin garis-garis di secara detail, terserah, boleh bebas. Ya, itu tergantung selera kalian. Misalkan seperti ini. Nah, oke, kalau hal seperti ini memang lebih enak pakai tablet pen ya. Saya ganti dulu. Saya pakai pulpen saya. Nah, tinggal dicoret. Coret, coret. Nah, ini contoh. Oke, sudah mulai. Ini warna dasarnya sudah semua. Nah, untuk bagian mata, saya gunakan warna putih di layer pas banget, bawahnya layer gambar. Saya buat lagi berikutnya. Ya. Ini yang keluar. Saya tarik sedikit, saya ke dalam sedikit ya. Berikutnya bola matanya, saya buat layer baru lagi. Bola matanya mau warna apa aja bebas. Saya pakai biru lagi. Bayangan biru ini ya. Di sini. Oh, seperti ada seleksi yang nggak kelihatan. Oh. Nah, ya, jadi sudah kena. Tinggal bagian mulut saya tambahkan warna merah terang.
Kita lihat di sini, semua warna dasarnya udah, ya. Jadi semua warna dasarnya sudah. Tinggal kita poles. Oke. Untuk molesnya bagaimana? Pertama, bagian baju. Berarti saya select layer bagian baju. Kita tinggal pilih selection tools nih. Bagian mana yang ingin kita coloring. Bagian tangan saya batasi di sini. Oke. Kemudian saya pakai burn tools, ya. Pastikan di sini ada highlights, ada whiteness, ada shadow. Pilih shadow, ya. Tinggal buat seperti ini. Nggak harus kena 100% semua. Jadinya seperti ini tuh. Saya buat lagi di bagian-bagian lainnya. Sebenarnya harus biar warna komposisi bayangannya sama, sebenarnya harus sudah terseleksi dulu semua bayangan yang akan kita buat. Jadi seperti ini. Bentar. Ya, Pak Ari, share-nya terhenti. Sepertinya ini ada masalah Pak Kris. Saya agak hang nih. Oke, saya masih bisa melihat gambar Bapak. Iya nih. Tapi share-nya terhenti. Sepertinya ada masalah dengan Photoshop saya. Bentar ya. Bagaimana Pak Ari? Maaf ya, sebenarnya ini saya nggak bisa ngapain. Oke. Bagaimana nih Pak Jokris? Mungkin bisa diulang atau gimana? Tadi sampai pewarnaannya selesai. Mungkin ada satu pertanyaan dulu yang Oke, sambil saya restart mungkin ya. Dari sesi pertama, ada satu pertanyaan dulu. Dari Pak Muhammad Isa Alam Syahbana, bertanya bagaimana convert gambar manual atau gambar yang pakai tangan ke gambar digital, Pak. Misalnya gambar komik. Bisa. Jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan software berbasis vektor. Itu pasti punya namanya untuk ini ya. Oke. Di Adobe Illustrator atau lainnya. Jadi ada dua mode biasanya. Misalnya pakai Corel Draw atau pakai Adobe Illustrator, Adobe Animate dan lain sebagainya. Itu ada tools ya
Bentar, saya klik. Oke, saya ganti coba share-nya ke Adobe Illustrator ya. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa cara, ya. Istilahnya disebut dengan trace atau tracing. Yang pertama itu ya untuk yang secara manual itu kita gambar ulang, ya. Itu biasanya agak repot. Cara kedua itu dengan cepat, yaitu dengan menggunakan image trace yang ada di fitur software di Adobe Illustrator atau CorelDRAW. Oke, saya share. Oke, saya coba share screen ke Adobe Illustrator. Oke, ini terlihat. Ini ada gambar raster. Nah, ini ada gambar raster. Jadi bisa diklik di sini ada image trace, ya, image trace. Kalau diklik ya dia langsung jadi seperti ini. Disarankan ya, saya klik di panah bagian sebelah kanannya. Misalkan saya buat 6 color, nah jadi seperti ini. Jadi biasanya dia secara otomatis menjadikan gambar raster ke vektor. Jadi seperti ini. Tapi memang kalau mau bagus ya secara manual. Manualnya apa? Ya pakai pen tools. Ya. Sabar hasilnya lebih bagus. Saya berusaha ini untuk ya kok nggak mau jalan ya. Ya, baik, Pak. Sepertinya menjawab. Bagaimana Pak Muhammad Isa Alam Syahbana? Halo, Bapak Muhammad Isa Alam Syahbana. Pertanyaannya sudah terjawab. Oke, boleh di on aja sound-nya biar lebih nggak harus via chat juga nggak masalah kok. Ya. Ya, mungkin tidak di tempat. Suaranya sudah saya buka, tapi tidak di tempat. Baik, Pak Ari, boleh dilanjutkan lagi, mungkin sekitar 5 menit. Silakan. Oke. Mungkin saya akan coba sebentar ya. Saya akan cari gambar yang lebih simpel. Gitu. Ya Pak Ari, tadi Pak Isa Alam Syahbana menjawab lebih refer untuk menggunakan pensil ya Pak. Mungkin menggunakan pensil lebih rapih ya daripada tracing ya Pak ya? Tidak juga ya. Pensil itu hanya awal kita untuk ada proses. Kalau kita ingin menjadikan gambar itu digital, itu pensil hanya tahap awal. Tahap kedua, sebenarnya kita lebih bagus menggunakan software vektor. Tapi kalau mau ingin gambar kita terlihat lebih bagus, itu gunakan saja line style. Line style maksudnya seperti apa? Saya balik lagi saya share ke Adobe Illustrator-nya. Misalnya line style seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan line, nah, di sini ada banyak sekali menu-menu ya. Nah, di sini ada stroke. Stroke ini ada berbagai macam ketebalan. Ini bisa dimanfaatkan. Tapi kebanyakan vektor itu, orang itu hanya menggunakan garis ini ketika untuk gambar pertama kali, kemudian kebanyakan untuk biar kelihatan halus, lensnya ini dihilangkan. Kebanyakan orang seperti itu. Ya. Tapi ini kita bisa mainkan di style ini. Mungkin akan lebih jelas lagi kalau mungkin biar cepat saya pakai Adobe Animate ya, Adobe Animate. Saya new share lagi. Ya di sini ada lens ya. Misalkan saya buat. Jadi mungkin ketika Pak Muhammad Isa membuat gambar itu lihat garisnya tidak garisnya masih garis standar ya, tidak diubah.
style garisnya standar banget. Jadi seperti ini, masih pakai bawaan yang ada di software. Oke, jadi ketika buat begini. Oke. Jadi untuk mengakali garis-garis ini, ketika dibuat ya, tuh, meskipun ada garis-garis standar ini, jadi kelihatannya kaku. Nah, kita bisa select ya di stroke-nya bisa diatur. Nah, di sini ada style juga ya, ada garis-garis dan lain sebagainya. Dan di bawahnya ada juga style masing-masing seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Ujungnya lurus, jadi bentuknya seperti gambar. Jadi ketika gambar, oh ya, garis tuh lihat. Bisa dilihat? Nah, style garisnya mungkin nggak dipakai. Di Illustrator juga ada, semua ada. Ya. Untuk nah ini, di sini untuk Illustrator. Oke, di sini. Oh sorry. Oke ini, ya. Ini di Illustrator. Contoh. Saya buat lines lagi. Oh, ya. Dengan ketebalan yang berbeda. Nah, ini mungkin yang standar digunakan. Nah, saya buat ketebalan yang berbeda. Ketebalan yang sama, maaf. Tapi stylenya saya buat beda. Nah, jadi kalau mau buat kartun, stylenya ini diganti dulu, Pak. Kalau enggak, nanti hasil desainnya jadinya kaku. Nah, itu yang saya gunakan untuk buat karakter biasanya. Jadi meskipun karakternya simple, nggak bagus-bagus amat, tapi kelihatan enak dilihat. Saya buat lingkaran. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini kan garis standar, tanpa style. Oke. Jadi harus dibuat ada stylenya. Nah, saya ganti ada stylenya di sini. Saya buat dia tebal. Maaf Pak Ari, gambarnya tidak bergerak. Tidak bergerak. Tidak bergerak posisi. Ini masih share. Oh, tidak bergerak ya? Mungkin dilepas dulu share-nya baru diulangi iya. lagi. Lepas share-nya baru diulangi. Ya, ini baru terlihat bergerak. Oh, bergerak, sudah bergerak. Ya, sudah. Oke, jadi seperti ini ya. Ini gambar dengan garis biasa. Kemudian saya blok. Nah, jadi misalkan Pak Muhammad Isa gambar dengan garis biasa, kemudian diganti jadi seperti ini. Nah, stylenya jelas-jelas beda. Nah, jadi seperti ini. Jadi jangan lupa untuk pakai ini style. Itu kalau ingin menggunakan garis. Tapi kalau hanya feel-nya saja itu nggak apa-apa. Berarti stylenya dihilangkan. Jadi itu tips dari saya. Kebanyakan desainer lupa nih pakai ini. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan rekan-rekan lain yang ada mau bertanya. Mungkin ada pesan-pesan penutup dari Pak Ari terkait ya resumenya, teknik-teknik dasar menggambar dan mewarnainya untuk disingkat dalam beberapa kalimat sebagai penutup. Silakan Pak Ari. Oke, untuk membuat desain karakter, yang pertama, yang tadi poin penting yang pertama adalah belajar menggaris. Tidak peduli desain seperti apa Anda, akan terlihat bagus ketika Anda menggaris. Ya, belajar coret-coret dulu. Yang kedua, ketika coloring. Pertama, warnai warna dasar terlebih dahulu. Yang kedua, barulah buat bayangan. Jangan buat cahaya, jangan menggunakan gradasi terlebih dahulu. Jangan. Itu sebenarnya tidak disarankan, kecuali kalian pakai vektor, baru boleh pakai gradasi. Raster tidak. Nah, kemudian yang ketiga, baru berikan cahaya. Itu aja. Baru berikan cahaya di sebagai finishing terakhir. Setelah sudah diberikan cahaya, barulah kalian gunakan
use saturation atau curve untuk memperbagus istilahnya ambience. Jadi itu tips dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ari Saputro. Sungguh mencerahkan sekali teknik-teknik yang sudah dibagikan, yang sudah di-sharing. Kali ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ari telah mau berbagi dengan kita. Lalu, apakah masih ada pertanyaan dari rekan-rekan? Di chat saya tidak menemukan lagi pertanyaannya. Apakah ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas keikutsertaan dari semua rekan-rekan yang sudah ikut serta dalam webinar ini. Semoga manfaatnya bisa diterima dan bermanfaat baik untuk kita semua. Tetap semangat dan tetap tingkatkan kemampuan dan kualifikasi diri meskipun kita semua masih stay at home. Tetap jaga kesehatan, semoga sukses menyertai kita semua. Sekali lagi terima kasih dan salam budi luhur.